Part kelima. Lula seorang gadis cantik yang tinggal di salah satu pedalaman hutan. Lula terlahir dari sepasang suami istri bernama Mike dan Indah. Kedua orang tua Lula sebenarnya bukan penduduk asli pedalaman tersebut. Tapi mereka sudah menetap di suku pedalaman tersebut berpuluh tahun. Mereka mengikuti adat istiadat suku pedalaman tersebut. Meskipun tidak semua adat dan budaya mereka yang orang tua Lula ikuti. Tapi mereka selalu menghormati budaya mereka. Seperti berhubungan badan di tempat terbuka itu sudah biasa bagi suku di pedalaman hutan ini. Bahkan anak kecil berumur 13 tahun pun sudah diperbolehkan berhubungan badan. Di suku pedalaman ini mereka diperkenalkan seks sejak usia dini. Tapi berbeda dengan Lula. Lula diajarkan untuk tidak berhubungan badan dengan lawan jenis sebelum menikah. Bahkan Lula diajarkan baca tulis oleh kedua orang tuanya. Dan disekolahkan di sekolah dekat desa pedalaman ini. Dua wanita cantik berjalan beriringan sambil berbincang. Setelah mereka membersihkan tubuhnya di air terjun, mereka memutuskan untuk kembali ke gubuk mereka. Dua wanita cantik itu adalah Lula dan Dini. Dalam perjalanan mereka melihat empat orang pria yang mungkin berasal dari kota. Karena pakaian yang mereka kenakan berbeda dengan suku pedalaman. Empat orang tersebut sedang terpaku melihat pemandangan di depan mereka. Lula dan Dini berjalan mendekat ke arah empat orang pria tersebut. Setelah beberapa langkah empat orang pria tersebut mengalihkan pandangannya ke arah Lula dan Dini. Ellen dan teman-temannya terkejut melihat dua gadis yang tiba-tiba datang dari arah belakang mereka. Mereka saling pandang untuk beberapa saat. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Tapi Ellen seperti tidak asing dengan salah satu gadis tersebut. Apa aku pernah melihat salah satu gadis itu? Tapi di mana? Sepertinya aku belum pernah melihat gadis dengan pakaian seperti itu sebelumnya, kata Ellen dalam hati. Sedangkan Donnie dan Lian terpaku dengan kecantikan dua gadis di depannya. Meskipun berasal dari pedalaman, tapi dua gadis itu memiliki kulit putih dan hidung mancung. Wah, ternyata gadis pedalaman cantik-cantik banget. Apalagi kalau didandani seperti gadis Jakarta, pasti lebih cantik. Tapi lebih baik seperti ini, haha, dengan pakaian sukunya sangat seksi, pikir Donnie. Bodinya ya ampun mantap, kata Lian dalam hati. Sedangkan Andre hanya terbengong melihat dua gadis dengan pakaian yang hanya menutupi area intinya saja itu. Mereka salah tingkah sendiri, karena kepergok melihat adegan lift itu. Mereka bingung bagaimana ingin berbicara dengan mereka. Apakah dua gadis pedalaman itu bisa bahasa Indonesia? Pikir Donnie dan teman-temannya. Itu, kata Donnie bingung ingin menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Kemudian Donnie menggerakkan kedua tangannya tak terarah seperti ingin berbicara dengan bahasa isyarat. Dengan ekspresi yang menggelikan. Lula dan Dini mengernyitkan alisnya. Sedangkan Ellen, Lian dan Andre menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Mereka bingung melihat kelakuan temannya itu. Maaf, ada yang bisa kami bantu, tanya Dini. Donnie terbengong melihat gadis pedalaman itu berbicara. Ternyata dia bisa berbicara bahasa Indonesia. Tanya Donnie dalam hati. Hahaha. Ellen, Lian dan Andre tertawa sambil memegangi perut mereka. Mereka menertawakan kelakuan absurd sahabatnya itu. Donnie hanya tersenyum kikuk dengan kelakuan yang dibuatnya tadi. Ternyata kalian bisa bahasa Indonesia? Tanya Donnie setelah teman-temannya menghentikan tawanya. Ya, kami mengerti bahasa Indonesia, kata Dini tersenyum manis. Ya ampun, kenapa tadi gue susah-susah pakai bahasa isyarat? Batin Donnie, yang sebenarnya tidak bisa bahasa isyarat, hanya gerakan ngawur ala-ala dia sendiri yang tadi diperagakan. Aku kira gak bisa, jadi pakai bahasa isyarat deh tadi, hihi, kata Donnie. Lula dan Dini hanya tersenyum manis menanggapi ucapan Donnie. Sebenarnya kita tidak bermaksud mengintip mereka, kata Lian ingin menjelaskan sambil menunjuk tempat di mana dua insan tadi memadu kasih. Yang ternyata dua insan tersebut sudah pergi entah kemana tanpa mereka ketahui kepergiannya. Ya, sebenarnya kita hanya ingin bertanya saja tadi. Tapi kita tidak tahu kalau ternyata mereka sedang bercinta, jelas Donnie sambil menunjukkan gigi putihnya. Ellen hanya mendengarkan pembicaraan mereka sambil sesekali melirik Lula. Bahkan sesekali tatapan mereka bertemu untuk beberapa saat. Kita sebenarnya sedang ada penelitian di pedalaman ini. Jadi boleh kita berkenalan dan bertanya-tanya tentang suku kalian? Tanya Donnie yang tiba-tiba berkata bohong.
karena ingin berkenalan dengan dua gadis pedalaman tersebut. Sehingga membuat alasan penelitian, yang membuat Ellen, Lian dan Andre membulatkan matanya dan melihat ke arah Donnie. Donnie hanya mengedipkan sebelah matanya menanggapi reaksi ketiga temannya itu. Tentu dengan senang hati kami akan membantu sebisa kami, kata Dini. Namaku Donnie, kata Donnie mengulurkan tangannya memperkenalkan diri. Aku Dini dan ini temanku Lula, kata Dini menjabat uluran tangan Donnie setelah itu memperkenalkan sahabat karibnya, Lula. Lula, kata Lula menjabat tangan Donnie. Donnie. Dan ini teman-temanku Ellen, Lian dan Andre. Kata Donnie memperkenalkan teman-temannya. Kemudian mereka berjabat tangan dan memperkenalkan diri. Saat Ellen menjabat tangan Lula, mereka terpaku beberapa saat dan saling menatap. Ellen menatap mata indah milik Lula. Ada sesuatu yang berbeda saat dia menatap mata Lula. Dan Ellen masih mengingat-ingat di mana pernah bertemu dengan Lula, karena mata milik Lula seperti tidak asing baginya. Lalu Ellen tersadar dari lamunannya saat Andre menyikut tangan Ellen dan melepaskan jabatan tangannya. Apa yang ingin mas-mas ketahui tentang suku kami? Tanya Dini setelah mereka berkenalan. Semuanya. Adat, budaya, dan semua tentang suku kalian jika boleh kami teliti. Kata Donnie. Baiklah, mari ikut kami ke tempat kami. Di sana kalian bisa tanya-tanya apa saja yang ingin diteliti lebih jelasnya. Kata Dini sambil melihat ke arah 4 pemuda tampan itu. Ellen dan kawan-kawan mengikuti Lula dan Dini di belakang. Mereka memasuki hutan yang lebat dengan pohon tinggi dan besar di mana-mana. Di sebelah kiri mereka ada sungai yang lebarnya kira-kira 10 meter. Jika dilihat sungai itu cukup dalam. Dan pasti ada buaya atau binatang lainnya di dalam sana. Di perjalanan Ellen dan teman-temannya berbicara sambil berbisik. Dan lo kenapa sih pakai acara berbohong penelitian segala? Tanya Ellen. Ya kapan lagi kan kita bisa ketemu suku pedalaman yang cantik-cantik gitu? Jawab Donnie. Ya kan Gex harus berbohong kan Don? Kata Andre ikut menyalahkan Donnie. Ya ampun kalian tenang aja. Kata Donnie. Pokoknya gue Gex tanggung jawab kalau ada apa-apa ya. Kata Ellen. Kalian santai aja. Kelihatannya sukunya pada baik gitu kok. Ya gak Yan? Kata Donnie. Lian menganggukkan kepalanya, sambil terus melihat dua wanita cantik dan seksi dengan pakaian pedalamannya. Kita baru mengenal 2 orang Don. Gimana kalau suku pedalaman yang lain jahat-jahat atau tidak menerima kedatangan kita? Tanya Andre. Tiba-tiba tidak jauh dari mereka berjalan ada seekor buaya. Part ke-6. Saat berjalan, tiba-tiba terlihat buaya dari kejauhan. Buaya tersebut seperti sedang mengincar mangsanya. Ellen, Donnie, Lian dan Andre terkejut melihat buaya yang tidak jauh dari mereka. Lan ada buaya, gimana ini? Tanya Donnie panik melihat buaya di depannya. Masa buaya takut buaya Don hahaha. Lo aja yang buaya takut apalagi kita yang Gex bro. Kata Andre meledek temannya itu. Ellen dan Lian terkekeh mendengar perkataan Andre. Mereka sebenarnya sedikit takut melihat buaya yang berkeliaran bebas di dekat mereka. Apalagi mereka tidak tahu seberapa buas buaya di pedalaman ini. Ngeri juga kan kalau dari liburan hanya tinggal nama. Akan tetapi mereka sedikit menutupi ketakutan mereka. Apalagi melihat 2 gadis di depan mereka yang sepertinya tidak takut sama sekali. Gengsi dong masa pemuda gagah seperti mereka kalah dengan 2 gadis yang umurnya pun terlihat di bawah mereka. Lula dan Dini memang sudah terbiasa dengan binatang-binatang buas di pedalaman ini. Mereka bahkan sudah biasa hidup berdampingan dengan hewan buas. Bagi suku pedalaman, selama hewan maupun makhluk lain tidak mengganggu maupun mengusik mereka, mereka tidak akan mengganggu maupun menyakitinya. Mereka menghormati makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, meskipun itu binatang. Bahkan para suku pedalaman akan melindungi binatang-binatang yang diburu oleh para pemburu yang berkeliaran di wilayah mereka. Meskipun itu binatang buas sekalipun. Sedari kecil para suku pedalaman diajari untuk melindungi diri dari binatang-binatang buas. Mereka diajari melindungi diri tidak untuk menyakiti. Selama tidak dalam keadaan terancam. Jika dalam keadaan terancam dan membahayakan mereka diperbolehkan menyerang. Lula dan Dini berhenti setelah berada tidak jauh dari tempat buaya tersebut berada. Berhenti. Kata Lula memberi instruksi sambil merentangkan salah satu tangannya. Berhenti sebentar, tunggu binatang itu selesai dengan mangsanya. Kata Lula dengan tenang.
Kenapa Lula? Bukankah kita masih bisa lewat di belakang buaya itu? Atau kita bisa cari jalan lain? Tanya Ellen. Teman-teman Ellen menganggukkan kepala menyetujui perkataan Ellen. Jika kita lewat di belakang buaya itu, saat buaya itu belum menyantap mangsanya, maka buaya itu masih dalam keadaan lapar. Bisa jadi kita yang akan menjadi mangsanya saat buaya itu mengetahui pergerakan kita. Jelas Lula panjang lebar. Bagaimana dengan pilihan kedua? Kita bisa mencari jalan lain. Tanya Lian. Bisa saja kita mencari jalan lain. Akan tetapi kita tidak tahu jalan yang kita lewati nanti akan ada hewan buas lain atau tidak. Karena menurut tetua di suku kita jalan yang kita lewati ini adalah jalan yang cukup aman untuk dilalui. Jelas Lula. Ya benar kata Lula karena di dalam hutan sana banyak makan yang berkeliaran. Tambah Dini. Jadi kalian pilih yang mana? Tanya Lula sambil melihat para pemuda tampan itu. Wah Lan, ngeri juga kalau kita jadi santapan mereka. Kata Andre bergidik. Lebih baik kita ikut apa yang baik menurut Lula aja Lan. Dia kan lebih tahu seluk-beluk hutan ini. Saran Lian. Baiklah kita ikut bagaimana kalian aja. Kata Ellen kemudian. Oke, kita tunggu buaya itu selesai dengan mangsanya. Kata Lula. Kemudian mereka berteduh di bawah pohon lebat yang tidak jauh dari tempat mereka tadi. Karena matahari sudah nampak di atas mereka. Mereka menunggu hingga buaya itu pergi dari tempat yang tadi. Lian dan Andre duduk bersender pohon besar dan menyelonjorkan kakinya. Karena jalan yang mereka tempuh dengan jalan kaki cukup jauh. Sambil menunggu, mereka memejamkan matanya. Sedangkan Doni sedang duduk bersama Dini. Jangan ditanya lagi, jika ada kesempatan Doni tidak akan menyanyiakan itu. Doni mengobrol dengan Dini mencoba mendekati gadis manis dari pedalaman itu. Lula duduk di bawah pohon bersama Doni dan Dini, tapi Lula menghadap ke arah yang berbeda dengan mereka berdua. Lula menghadap ke pohon yang diduduki Ellen. Ellen sedang meneguk air minumnya yang selalu dia bawa di ranselnya. Beberapa teguk Ellen berhenti minum dan tatapannya bersitatap dengan Lula yang ternyata sedang melihatnya. Setelah beberapa saat Lula mengalihkan tatapannya ke arah lain. Ellen masih menatap Lula dengan intens. Wajah cantik alami Lula yang akan membuat orang yang memandangnya terus ingin berlama-lama melihatnya. Lalu tatapannya turun ke bawah. Melihat pakaian atas Lula yang hanya menutup payudara Lula saja. Lula memiliki payudara yang cukup besar. Apalagi dengan hanya menggunakan pakaian itu saja semakin terlihat belahan dadanya. Dengan tampak perut ramping Lula semakin memperlihatkan keindahan bentuk tubuh Luna. Kemudian Ellen yang melihat posisi duduk Lula yang bersila dengan santainya di bawah pohon. Membuat Ellen merasa panas dingin. Karena saat bersila rok yang seperti rumbai milik Lula menjadi terbuka sedikit dan memperlihatkan paha dalamnya. Ya Tuhan, apa otakku sudah terkontaminasi seperti Doni? Batin Ellen. Apa dia tidak sadar bagaimana cara duduknya? Lama-lama bisa gila kalau melihat seperti ini terus kata Ellen dalam hati. Lalu Ellen kembali meneguk minumannya yang tiba-tiba terasa kering. Padahal Ellen baru saja minum beberapa teguk. Ellen menutup botol minumnya dan memasukkannya ke dalam ranselnya kembali. Ihem apa buayanya belum pergi? Tanya Ellen memecah keheningan. Biar gue lihat dulu Lan sahut Doni. Ellen menganggukkan kepalanya. Lalu Doni bangkit berdiri melihat ke tempat buaya tadi berada. Buayanya masih stay di sana guys kata Doni memberitahu. Sepertinya buaya itu sudah selesai dengan mangsanya. Tapi kenapa buaya itu belum pergi-pergi juga dari sana? Lanjutnya kemudian. Buayanya tidur mungkin sahut Dini. Tidur? Tanya Doni merasa tidak yakin akan jawaban yang didengarnya. Iya, biasakan habis makan. Kenyang, tidur deh. Jawab Dini sambil tersenyum memperlihatkan lesung pipinya. Ya masa kita nungguin buaya tidur sih? Kata Doni. Mau bagaimana lagi? Udah kita tunggu aja sampai buaya itu pergi. Saran Dini. Sedangkan yang lain hanya mendengarkan dan menghela nafas mereka. Ellen menghela nafasnya, bukan karena menunggu buaya tidur. Tapi karena pemandangan di depannya yang membuat panas dingin. Ya Tuhan masih berapa lama lagi ini batin Ellen sambil mengusap wajahnya. Karena masih menunggu buaya itu pergi. Lulu menyelonjorkan kakinya memilih untuk memejamkan mata sebentar. Syukurlah kata Ellen dalam hati saat melihat Lulu merubah posisi duduknya.
Kemudian Ellen juga memutuskan memejamkan matanya sebentar mengikuti teman-temannya yang pasti sudah di alam mimpi sejak tadi. Tak terasa cukup lama mereka memejamkan mata, karena lelahnya mereka menempuh perjalanan menuju ke dalam hutan. Apalagi hanya menempuh dengan jalan kaki. Terik matahari sudah berkurang dari sebelumnya, menandakan hari sudah sore. Lula terbangun lebih dulu. Dia melihat pemandangan di depannya. Pria muda tampan dengan tubuh sedikit berotot sedang tertidur pula di depannya. Lula melihat sekitar, teman-teman lainnya pun bahkan masih tertidur pulas. Dia berdiri melihat ke arah tempat buaya tadi berada. Ternyata buaya tadi sudah pergi. Kemudian Lula kembali ke tempat teman-temannya tadi. Lula ingin membangunkan Dini lebih dulu. Tapi Lula tidak enak hati karena Dini tertidur di samping Doni dengan menyandarkan kepalanya ke bahu Doni. Lula melihat ke arah Ellen, lalu mendekat ke arahnya. Dia sebenarnya tidak berani membangunkan Ellen. Lula mengulurkan tangannya ragu-ragu.